Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnita. Saya mahasiswi Sistem Informasi 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Online Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan. Sebelum saya memulai atau menjelaskan hasil karya tulis ilmiah ini, izinkan saya untuk berpuisi dengan karya Bapak Zainul Aras selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adakah kita pernah berpikir kembali tentang penciptaan langit dan bumi? Adakah kita pernah mengingat kembali mengapa iblis tak sudi tunduk pada Adam? Ingatlah, kita takkan terlupa jika nafsu setan kuasai pikir kita. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langsung saja kita ke penjelasan tentang karya tulis ilmiah saya ini dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Online Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan. Di sini ada bab 1 pendahuluan, di mana di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang seiring perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga masyarakat seringkali mencari sesuatu yang praktis serta serba instan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem penjualan suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan perusahaan, karena sistem penjualan perusahaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. B. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan online Shopee terhadap kepuasan konsumen? C. Batasan masalah. Untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu permasalahan hanya pada kepuasan konsumen terhadap pelayanan sistem online Shopee. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan tersebut diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian. Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan online Shopee terhadap kepuasan konsumen. Adapun manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan di bidang pemasaran, terutama pada bidang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Di bab 2 ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini adalah landasan teori, yaitu 1. Pemasaran, di mana pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang pernah dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan usahanya.
Yang kedua ada internet. Internet itu jaringan dari ribuan jaringan dan jutaan komputer yang menghubungkan bisnis, institusi, pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan individual. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan ujung tombak dari penjualan dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya, ada kepuasan konsumen, di mana kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sampai saat ini banyak ahli yang mendefinisikan tentang pengertian kepuasan konsumen, hasil penilaian pelanggan terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Selanjutnya, ada kerangka konsep. Suatu perusahaan yang menginginkan agar perusahaannya dapat beroperasi secara terus-menerus harus mampu memberikan kepuasan terhadap setiap konsumen. Kepuasan konsumen merupakan perbandingan antara kenyataan yang dirasakan konsumen dengan apa yang diharapkan konsumen. Di sini ada lagi bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif, atau menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan menjelaskan objek yang menjadi sasaran penelitian sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini data kuantitatif, yaitu data numerik yang memberikan informasi berupa angka yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Fungsi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditempatkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, lanjut. Bab 4, di sini ada pembahasan, yaitu gambaran umum objek penelitian. 1. Ada profil Nagari Simalidu beserta sejarah asal-usul Nagari. Terdengar cerita daerah kenegarian yang subur, tumbuh yang menghijau, di atas tanah yang datar, ditumbuhi pepohon dan semak yang masih lebat. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai, meskipun penduduknya dalam kehidupan primitif. Orang menyebutnya yaitu Simalidu. Nagari Simalidu lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di negari itu. Tak kala Nagari Simalidu sudah dikenal di kalangan penduduk atau nagari sekitar, bahkan terdengar sampai luar kota kabupaten. Konon ceritanya di nagari ini, orang pertama yang menghuni nagari ini bernama Silidu, yang kemudian dijadikan nama nagari, yaitu Nagari Simalidu. Visi dan misi nagari. Adapun visi Nagari Simalidu yaitu menjadi nagari yang maju dalam keseimbangan, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun Nagari Simalidu dengan kebersamaan terwujudnya nagari yang maju, aman dan sejahtera. Kondisi fisiknya, letak geografis Nagari Simalidu itu merupakan
salah satu nagari yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Kota Salak, Kabupaten Dharmasraya. Nagari Simalidu ini memiliki luas wilayah 1.644 hektar dengan letak topografi pada 1 derajat 676 LS atau 101 derajat 1077 LU. Nagari Simalidu memiliki batas daerah sebagai berikut: sebelah utara Desa Teluk Lancang, sebelah selatan Nagari Pulau Mainan, sebelah barat Nagari Pulau Mainan, sebelah timur Sungai Batanghari. Di sini di Nagari Simalidu berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki tujuan jorong, yaitu Jorong Simalidu, Kampung Baru, Setiabudi, Kampung Harapan, Tanjung Harapan, dan Salam Baru. Ya, lanjut. Di sini ada kondisi ekonomi, di mana di Nagari Simalidu itu kondisi ekonominya yaitu pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Yang kedua ada tanaman obat-obatan, perkebunan. Selain komiti perkebunan karet, maka terdapat pula potensi komoditi lainnya berupa tanaman kelapa sawit di sini. Terus kondisi sarana dan prasarana. Di sini ada jalan yang ada di Nagari Simalidu ini mayoritas jalan dalam kondisi rusak. Untuk jalan aspalnya hanya terdapat pada jalan kabupaten dalam kondisi rusak sedang. Terus di sini ada bab 5, yaitu penutup. Dari penjelasannya saya tadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan online Shopee terhadap kepuasan konsumen pada kantor Wali Nagari Simalidu, Kecamatan Kota Salak, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, seperti dilihat pada hasil pengolahan SPSS, di mana terdapat hubungan kuat antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kinerja pelayanan baik dan sesuai dengan harapan konsumen, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat secara signifikan. Untuk saran berdasarkan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hasil yang positif dan signifikan pengaruh kualitas pelayanan oleh Shopee terhadap kepuasan konsumen pada kantor Wali Nagari Simalidu, maka penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sebaiknya pihak online Shopee harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah memberikan kepuasan bagi konsumen. Itulah tadi hasil laporan karya tulis saya. Apabila terdapat cara penyampaian kurang bagus atau penjelasan saya kurang maksimal, saya mohon maaf. Dan sebelum saya mengakhiri atau menutup video ini, saya akan menyanyikan lagi nyanyi karya Bapak Zainul Aras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adakah kita pernah berpikir kembali tentang penciptaan langit dan bumi? Adakah kita pernah berpikir tentang penciptaan langit dan bumi? Adakah kita pernah
Marilah mengingat kembali dari mana asal rezeki yang kita dapati. Ingatlah, ingatlah, kita akan terlupa jika nafsu setan kuasai hati kita. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Baiklah, itulah tadi hasil karya tulis ilmiah saya, dan akhir kata saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.